Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, kembali kita ketemu lagi di acara kesayangan kita, Barakallah Hidup Semakin Berkah. Amin. Tema yang kita akan bahas pagi ini adalah sedekah dengan uang haram. Dan sudah hadir Ustadz yang selalu memberikan pencerahan kepada kita setiap pagi, ada Ustadz Solmed. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya Ustadz? Alhamdulillah, baik kabarnya udah. Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Gimana kesibukan sekarang? Alhamdulillah sibuk-sibukin diri daripada di rumah disibukin istri. Wow. Ya. Kita lagi mau ngomongin tentang sedekah, tapi dari duit haram. Nah, ini ada pertanyaan titipan ini. Bagaimana dengan orang yang rajin sedekah tapi pekerjaan utamanya nipu? Judi, juga mencuri, tapi dia tetap sedekah, itu gimana Ustaz? Sedekah tuh bagus, bangun masjid bagus, bantu anak yatim bagus, tapi nggak nyopet juga bagus, nggak nyolong juga bagus, nggak judi juga bagus. Maka ambil pilihan yang bagus gitu loh. Niat sedekah tapi dari nyolong, yang mana diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Udah lebih baik, saya nggak mau judi dapat pahala. Saya nggak mau mencuri hak orang dapat pahala. Kan nyari pahala tujuannya. Sedekah nyari pahala, bantu masjid nyari pahala, bantuin anak yatim nyari pahala. Tapi ada pahala yang kita bisa lakukan hanya dengan diam. Diam, tidak mengambil milik orang, itu pahala. Diam, sabar untuk tidak berjudi, walaupun kesempatan terbuka luas, itu juga pahala. Jadi ambil pahala yang bisa kita lakukan, jangan memaksakan pahala yang kita belum mampu udah. Belum mampu bangun masjid, ya minimal sholat di masjid. Belum mampu kita menyantuni anak yatim, minimal jangan menyakitinya. Belum mampu kita membahagiakan orang tua dengan harta, sekurang-kurangnya kita berbakti dengan akhlak. Artinya ada banyak pilihan kebaikan dan pahala yang bisa dilakukan oleh kita udah. Tanpa harus memaksakan pahala yang lebih besar, tapi sesungguhnya malah jadi dosa. Sedekah pakai uang haram, dosa. Sedekah pakai uang judi, dosa. Udah dosa nggak diterima lagi. Itu sama aja orang wudhu, maaf, dengan air najis. Wudhunya cakep, niatnya mau sholat, tapi pakai air kencing. Pakai air najis, gimana coba? Nggak sah. Ya, itu akhirnya jadi problem tersendiri. Sudahlah, maaf, kena najis. Capek-capek sholat, tau-taunya malah nggak diterima karena nggak sah. Nah, kan lebih baik. Ya walaupun tidak ada air tapi ada tayamum. Misalnya tidak bisa membangun masjid tapi masih bisa berjamaah di masjid. Tidak bisa menyantuni anak yatim tapi tidak mencuri hak orang lain. Nah itu kan kebaikan. Nah kalau orang yang misalnya ada teman kita yang mau neraktir kita. Karena dia habis WD. Habis narik. Withdrawal. WD berapa lo? WD 2 juta nih. Gitu. Depo lo 6 juta ya. Oke, kita tahu dia main judi dan kita tahu dia habis menang judi. Terus dia ngajak kita makan. Gimana kita nih? Kalau kita tahu pekerjaan dia bukan penjudi. Kita tahu dia adalah karyawan. Kita tahu dia adalah orang yang memang bekerja secara halal. Maka ada keyakinan uangnya uang halal. Kecuali dia mutlak menyampaikan. Bro, King, udah gua baru banget dapat menang slot nih. Habis ditransfer 2 juta. Yuk kita makan, yuk kita minum, yuk kita belanja. Baru jelas. Karena apa? Karena keharamannya sudah dipertegas. Keharamannya sudah diinformasikan. Nah itu yang nggak boleh udah. Tapi kalau kemudian gue tahu dia pemain judi. Tapi gue tahu juga dia kerja sebagai karyawan. Maka ada prasangka baik di dalam hasil itu. Kalau diajakin, ini gue habis WD nih 2 juta, ayo kita makan. Tapi gue dibayarin pakai uang gaji lo ya, gitu gimana? Kenapa harus dipesan-pesan? Padahal nggak pakai dipesan aja nggak apa-apa. Kalau kita tidak tahu. Kalau tahu mau bilang pakai uang gaji juga kalau dibilang, ya enggak lah pakai uang menang judi gue lah. Uang gaji gue buat bini gue gitu, uang judi buat lu. Banyak kayak gitu, Ustaz. Banyak. Ya jangan mau. Gue mau uang WD gue nggak pakai di rumah katanya gitu. Buat teman-teman, buat happy-happy kan? Iya, lo mau cari dosa aja dibeberin. Dipeperin ke teman-teman gitu. Dipeperin.
Oke, ini ada sebuah artikel ini. Artikel. Ya, ada artikel. Warga Jatim diminta waspada kasus penipuan berkedok amal dan sedekah. Kasus penipuan saat ini marak terjadi di kalangan masyarakat Jawa Timur. Kedoknya juga nggak main-main, yakni sedekah dan amal. Ada oknum yang mengatasnamakan Hovifah yang mirip dengan nama Gubernur Jawa Timur dalam melakukan upaya penipuan. Dengan modus meminta sumbangan untuk disalurkan ke TPQ dan panti asuhan. Nah, ini jangan takut untuk lapor polisi untuk yang kayak begini. Tapi kita sebagai orang yang dimintai sedekah misalnya gitu. Sekarang memang ada kekhawatiran. Ini dia benar atau enggak ya? Nah, itu gimana, Ustaz? Supaya akhirnya suka nggak jadi tuh gitu. Taunya benar dia nggak nipu. Nah, itu gimana, Ustaz? Pertama, kita tidak dibatasi oleh tempat dalam sedekah. Ini dulu nih. Udah, sehingga menghindari kata untuk daripada gue sedekah kena tipu, daripada gue sedekah ternyata bohong. Nah, kita harus memetakan bahwa sedekah itu tidak terbatas pada tempat. Artinya, lu boleh sedekah lewat lembaga. Lu boleh sedekah lewat badan sosial. Bahkan kita boleh sedekah kok langsung ke tetangga. Judulnya udah dapet nih. Pahalanya udah diraih. Tetangga kita banyak yang susah. Saudara kita mungkin banyak yang susah. Kenapa kemudian kita repot-repot nyari badan amal? Terus kemudian ujung-ujungnya malah timbul keraguan. Malah nggak jadi ngeluarin harta. Sementara tetangga teriak, saudara teriak, teman teriak. Kenapa tidak itu dulu yang kita kita perhatikan gitu loh dengan niat sedekah kita. Nah, maka jangan sampai dipersempit tempat sedekah. Kalau dipersempit, akhirnya kita hanya berkutat pada satu lembaga amal, lembaga yayasan yang ujung-ujungnya menaruh kecurigaan malah nggak jadi. Nah, padahal tempat sedekah itu banyak banget dan kita nggak perlu ragu kalau kita tahu teman kita susah kok, saudara kita susah kok, mereka juga butuh bantuan. Nah, itu pertama. Yang kedua, kalau emang benar-benar pengen banget lewat lembaga gitu, udah. Ya kita bisa mencari terlebih dahulu, misal soal izin, track recordnya, terus seperti apa dalam keterbukaan. Ini yang masuk berapa duit, yang keluar berapa duit, yang dipotong berapa duit. Kan ada lembaga-lembaga yang memang dia sudah menerapkan pemotongan. Kalau lu lewat gue, maka ada uang jasa, potong bla 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 sekian persen. Nah, kalau kita merasa, ngapain gue naruh di situ potong juga, mendingan gue langsung aja. Itu kan pilihan sekali lagi, tidak dipaksa orang bersedekah lewat lembaga, lewat badan amil, sosial dan lain sebagainya. Karena sedekah itu adalah hak setiap orang kepada siapapun yang dianggap berhak. Malah kadang-kadang kalau kita ragu-ragu terus gitu, banyaknya nggak jadi. Nah, akhirnya kalau nggak jadi yang rugi siapa? Bukan lembaga amalnya, dia mah bisa dapat dari mana aja. Kitalah yang kehilangan kesempatan untuk berbuat baik, untuk menolong orang, padahal kita punya harta yang bisa meringankan beban orang lain. Godaan setan juga tuh, Ustaz ya. Bener banget, dibikin kita ragu, dibikin kita tidak punya rasa percaya kepada lembaga amal. Karena seolah-olah sedekah tuh ya cuman kepada lembaga amal doang gitu loh. Padahal kan tempat sedekah tuh banyak banget. Misal kita langsung datang ke tempat anak-anak yatim, bisa. Atau ke tempat penampungan panti jompo orang-orang tua yang memang mereka membutuhkan makanan, pakaian. Bawa langsung bisa gitu dah. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi, tapi kita harus jeda sebentar dan kembali lagi di sini di Barakallah, hidup semakin berkah. Amin. Pemirsa, kita lanjutkan lagi. Barakallah, hidup semakin berkah. Amin. Tema yang kita bahas adalah sedekah dengan uang haram. Dan ini ada pertanyaan dari Instagram dari Rahmatullah Yadi. Ustadz, di daerah rumah saya baru saja dibangun masjid dan mendapatkan dana dari juragan di daerah sini. Namun setelah masjid ini berdiri, ternyata baru aja ketahuan beliau ditangkap polisi karena ternyata dia melakukan korupsi. Nasib masjid ini bagaimana? Apakah masjid tersebut haram untuk kita pakai? Nasib masjidnya tidak ada masalah karena kan orang tidak tahu. Si penyumbang, si pemberi sumbangan, kadang kita tidak mengenal udah. Pada saat misal kotak amal dijajakan lah ke jamaah kan. Mana kita bisa periksa siapa orang dibalik naruh 100.000, 1 juta, 2 juta, 10 juta. Bahkan yang terang-terangan sekalipun 1 miliar misalnya. 2 miliar, kita juga tidak bisa berburuk sangka. Jangan-jangan
nggak boleh juga kita Atau tanya, ini uangnya dari mana nih bisa nyumbang? Nggak usah ditanya, karena tidak ada kewajiban bertanya. Orang mau nyumbang selama dia menyumbangkan dengan uang yang halal secara fisik, ya. Kemudian kita tidak tahu siapa dia pejabat, kan belum tentu semua pejabat korupsi. Ya. Dia pengusaha, kan tidak semua pengusaha menipu. Maka hindari berburuk sangka bahwa jangan-jangan maling, jangan-jangan nipu, jangan-jangan tukang bohong. Biarlah uang itu mengalir sebagaimana pada umumnya orang memberikan sumbangan saat ya kotak amal itu berjalan, yang kita tidak pernah tahu ini uang dari siapa dan latar belakangnya apa. Kalau misalnya kasusnya seperti yang tadi dibacakan. Diketahui kemudian hari. Diketahui kemudian hari dan jelas memang dia nyumbangnya banyak, transfer, ada namanya Bapak Anu. Tahu-tahu 2 bulan kemudian ketangkap Bapak Anu ketangkap korupsi. Ya, ternyata uangnya memang uang dari korupsi. Udah diselidikin, dia tanya kemana? Masjid. Ke masjid. Nah, status masjidnya itu jadi gimana? Status masjidnya sama seperti awal bahwa dana ini memang tidak diketahui sebelumnya untuk membangun. Dan dia tetap berdiri dan tetap sah di dalamnya orang melakukan ibadah. Tidak perlu dibongkar, apalagi dijual. Ya. Apalagi kemudian dikembalikan. Uangnya dikembalikan mungkin nggak kalau si masjidnya emang punya duit nih. Ya, artinya begini, kan orangnya pasti akan dihukum. Ya. Orangnya pasti akan akan dipenjara gitu. Dan nasib uangnya sudah menjadi masjid. Nah, bagaimana kemudian mengembalikan uang yang sudah menjadi bangunan? Ya. Nah, sementara masjid kadang tanahnya tanah wakaf. Ya. Kadang ngebangunnya juga bukan dari dia pribadi, tapi dari banyak orang. Ya. Maka cukup orang ini yang bertanggung jawab antara dirinya dengan hukum dan Tuhan. Sementara masjidnya sudah berdiri tanpa diketahui siapa pemilik uang sebenarnya dalam membangun. Artinya kita nggak pernah tahu nih sebelumnya bahwa dia ternyata korupsi di kemudian hari atau dia ternyata menipu di kemudian hari, seperti itu. Sama seperti yang beberapa waktu yang lalu ketahuan ada seseorang yang melakukan kegiatan ilegal, uangnya banyak. Udah beberapa artis yang sudah melakukan pekerjaan dan dibayar dari uang itu. Itu juga nggak harus kembali. Sebetulnya harus tidak perlu dikembalikan. Kenapa? Karena dia bekerja kan pada pekerjaan yang halal. Misalnya dia menjadi pengisi acara di rumahnya. Dia bukan sedang menipu orang, tapi dia sedang mengisi acara atas undangan orang itu. Harusnya memang tidak boleh diambil karena jasa dia sudah keluar. Kemudian dia harus bertanggung jawab. Ya dia dikejar untuk mengganti uang milik orang lain. Jangan uang orang yang diambil, itu menurut saya ya. Karena secara hukum yang dilakukan oleh si artis adalah benar. Misal udah datang ke rumah seseorang untuk MC. MC-nya udah selesai, acara udah berlangsung dan udah dibayar profesional. Tiba-tiba orang ini dipenjara karena ada kasus penipuan pada orang lain. Masa iya kemudian uang hasil udah dari pekerjaan yang halal harus dilibatkan hanya karena pekerjaan orang ini yang tidak diketahui sebelumnya. Nah, itu kan juga melukai ya keadilan seseorang juga dalam mendapatkan rezeki gitu loh, bahwa gua nggak ada urusan sama penipuan dia, gua nggak ada urusan sama kerjaan dia dalam ngebohongin orang. Gua datang ke ulang tahun anaknya, terus gua ngisi, gua dibayar. Terus masa gua suruh balikin lagi? Nah, terus gimana nih tenaga yang udah keluar, jasa yang udah keluar, acara yang sudah berlangsung. Nah, tapi kan duit orang, ya kejar aja, kan dia yang nyolong, dia yang maling. Gimana ke caranya? Ada penyitaan, pengambilan aset, dan lain sebagainya. Kan biasa polisi bisa lakukan itu untuk mengganti uang orang. Jangan dia udah nge-MC dia ulang tahun anaknya dimintain balik. Anaknya udah ulang tahun, kalau mau anak lo nggak jadi ulang tahun. Balikin lagi umur anak lo ke belakang. Mau nggak lo? Ini ada yang punya cerita nih, Ustaz. Bisa saya bacakan aja ceritanya. Teman saya kerjaannya calo. Suatu hari dia cerita kalau pernah disogok oleh kliennya untuk memperlancar urusannya. Uang itu haram atau tidak? Ya, calo itu istilahnya namanya as-samasirah. Artinya dia dapat sesuatu dari jasa yang dia lakukan. Boleh, memang. Tergantung jasanya. Kalau tidak ada kaitan dengan hak orang, misal kalau jasa Markus, ya jangan. Itu namanya maklar kasus. Bagaimana orang benar jadi salah. Terus kemudian kita calo dengan menyambungkan komunikasi kepada pihak-pihak yang punya kebijakan. Sampai orang ini kemudian terzolimi. Nah, itu yang tidak boleh. Tapi kalau kemudian calo dalam soal perdagangan. Contoh, misal udah nih saya punya mobil. Saya mau jual 100 juta. Kalau ada lebihnya, udah ambil.
Udah kerja dong bagaimana caranya ngejual mobil ini di atas 100 juta. Jadi harus ada kata kesepakatan antara saya yang menitipkan dengan Uda yang menjalankan sebagai pihak jasa. Ya. Nah, bisa lewat kalimat kalau ada lebihnya ambil, atau pokoknya kalau lebihnya 5 juta ambil. Lebih dari 5 juta, maksud gini, kalau cuma 5 juta ambil buat Uda, lebih dari 5 juta kita bagi 2. Itu juga kesepakatan. Harus ada gitu, harus jelas. Atau persentase. Bikin laku nih, 200 juta Uda, 10% buat Uda. Itu juga ilmu calo. Itu boleh. Selama urusannya tidak berkaitan dengan hak orang lain yang dengan percaloan itu kita menindas. Tapi kalau misalnya yang tadi ya, 5 juta ambil, kalau lebih kita bagi 2. Ya. Misalnya harganya 100. Terus ada orang yang nawar 106. Lebihnya 6 juta. Kita bagi 2 berarti 3 juta, ya. Mendingan gue 105 aja. 1 jutanya lo gak usah kasih ya. 5-nya buat gue semua. Iya bener-bener. Udah deh 105 aja, gak usah 106 gitu ya. Kalau 106 gue bagi 2 nih. Kalau 105 buat gue semua. Buat gue semua, bener. Itu secara ekonomi lebih baik gak usah 106 karena cuma kebagian 3. Boleh kayak begitu? Boleh, kan hak kita diberikan pilihan untuk cari lebih. Oh, iya. Termasuk kalau misalnya kita bilang dulu nih, tolong jualin 100 juta. Tapi nih saya sebagai calo bilang, tapi gue markup ya. Kalau diizinkan nggak apa-apa. Karena si pemilik barang dia punya hak untuk menentukan iya atau tidak. Yang nggak boleh itu tanpa izin kita markup. Kecuali dia sudah izinkan cari lebih ya udah. Iya. Tapi kalau tidak diizinkan cari lebih. Ntar lo dapat komisi aja dah. Nah. Gitu. Itu lain cerita. Maka kita menunggu komisi yang tadi. Pasti nggak nih? Jumlahnya berapa nih? Komisi. Laku 100 juta. Tuh. Pego 150 ribu buat lu, nyesek juga kan? Iya. Mending kita terang-terangan, berapa komisi gue? Persentase? Atau maksimal di sekian juta? Atau lu kasih gue kebebasan memilih untuk cari lebih? Nah, jadi sama sirah itu, pekerja jasa dengan mengharapkan hasil dari barang yang dia jual atau jasa yang dia jual, itu sebetulnya dibolehkan. Iya. Asal ada kesepakatan di awal udah. Nah, itu ada teman saya namanya, dia bikin perusahaan namanya Selisih Manajemen. Jadi dia hidup dari selisih. Ya emang hidup gue dari selisih, dia mau gue apain ya kayak gitu. Ya, tapi dia fair gitu. Fair gitu ya. Dari lo berapa Del? Gue jual terserah gue ya. Betul. Manajemen juga sama. Itu kan ilmu percaloan. Ya. Yang menyambungkan kita dengan orang yang meminta jasa pengisi acara. Ya. Berapa Cing Abdel? Oke 100 juta Ya. untuk Jabodetabek. Ya. Udah kalau gitu gue jual lo 105 ya. Harus jelas. Kalau tidak jelas, itu sebetulnya masih haknya Uda. Yang 5 juta tuh hak Uda. Oke. Nah jadi harus jelas gitu loh. Bahwa gue mesti cari lebih atau gue dapat persentase. Atau persentase dan lebih. Kalau udah persentase jangan cari lebih. Kalau udah lebih lu jangan minta persentase. Kadang-kadang calo suka nggak jujur. Udah dapat dari lebih pakai ngomong persentase lagi. Iya. Dia pengen ngawinin nyunatin istilahnya. Ya kan? Tengahan pinggiran dia mau ambil juga. Mau diambil semua. Iya. Tapi pokoknya asal ada kesepakatan, lo mau markup berapa, lo ini terserah, itu boleh. Yang penting kasih gua 100 juta. Ya. Lo mau bikin 150 berarti gocap hak lo. Ya. Nah, berarti kita sudah merelakan keringat kita yang 50 juta, tenaga kita yang 50 juta yang dibayar oleh si pemilik acara untuk diberikan kepada dia. Karena kalau tidak, itu masih hak kita udah. Hak keringat kita kan yang dibayar orang. Tapi gue relain dah nih, lebihnya dari 100 juta buat lo. Iya. Nah itu boleh. Jangan ngomong udah rela, giliran udah tahu, wah lu banyak banget ngambil. Mendingan lu yang ngisi deh, gue yang jadi lu. Oke, ini ada pertanyaan terakhir. Bagaimana cara untuk menghapus dosa seperti menggunakan uang haram untuk nafkah keluarga? Gitu. Menghapus dosa? Iya. Yang pertama berhenti dari dosa mencari barang haram. Iya. Berhenti itu dulu pertama. Yang kedua tubu ilallah. Pintu taubat selalu terbuka. Mudah-mudahan dengan taubat kita menyesal dan kita berusaha mencari pekerjaan yang halal, yang berkah, yang baik. Semoga Allah ampuni dan maafkan. Nah kalau itu ada hak orang, kembalikan hak itu. Karena uang haram dari hak orang itu tidak akan pernah bisa jadi halal dengan sedekah, dengan zakat, dengan apapun itu. Tetap harus dikembalikan hak milik orang lain. Kalau kita tahu bahwa itu dari mencuri, dari merampok, dari nyolong gitu udah. Oke, baik.
Terima kasih Ustadz untuk pencerahannya di pagi hari ini. Dan buat Anda pemirsa, dalam menyambut hari ulang tahun ke-32, SCTV kembali mengadakan program kemanusiaan Jembatan Asa untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Kehadiran jembatan yang layak adalah impian mereka. Mari menyambung harapan mereka agar asa tetap ada. Salurkan donasi terbaik Anda ke nomor rekening BCA 500-557-2000 atas nama Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Kami berharap jembatan ini diperbaiki. Salurkan bantuan Anda agar asa tetap ada. Jembatan Asa SCTV, salurkan bantuan, sambungkan harapan. Sekali lagi terima kasih Ustadz Solmat, sehat terus. Amin. Salam buat keluarga ya. Dan buat Anda pemirsa yang ingin bertanya atau curhat tentang masalah apapun, kirimkan pertanyaan Anda melalui kolom komentar Instagram kami di Barakallah STTV_. Insya Allah besok kita ketemu lagi. Tentunya tetap di sini di Barakallah, hidup semakin berkah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.